Dalam 11 detik, 2 bom meledak di kawasan Tamrin. Ledakan pertama menghancurkan kedai kopi di depan Sarinah. 11 detik kemudian, terdengar ledakan kedua yang menyasar pos polisi. Inilah tragedi serangan Jakarta tahun 2016, tragedi yang mengerikan di jantung ibu kota Indonesia, yang membuat dunia menatap dengan ngeri. Seketika Jakarta berubah menjadi medan teror. Semua itu terekam kamera, bahkan disiarkan langsung di televisi nasional. Dan ternyata, ada satu fakta mengejutkan di balik dalang, dan bagaimana perencanaan teror yang tak masuk akal itu. Siang itu, aktivitas di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat berjalan normal. Pegawai kantor berlalu lalang, kendaraan padat seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan detik, kawasan ini akan berubah menjadi lokasi teror. Sekitar pukul 10.39 WIB, ledakan keras mengguncang area depan gerai Starbucks di Gedung Cakrawala, tepat di seberang pusat perbelanjaan Sarinah. Kaca-kaca pecah, asap membumbung tinggi, dan tubuh pengunjung terpental. Di tengah puing, satu pria tergeletak tak bernyawa. Ia adalah pelaku bom bunuh diri. Hanya 11 detik berselang, ledakan kedua terjadi di pos polisi, lalu lintas di perempatan Tamrin. Saat itu, seorang polisi dan beberapa warga sipil berada di lokasi. 2 orang tewas. Seorang anggota polisi terkapar sambil menjerit akibat luka serius. Ternyata, ledakan itu berasal dari pria yang melemparkan tabung peledak sambil mengendarai sepeda motor. Warga berlarian menyelamatkan diri, sementara sebagian lainnya justru mendekat karena penasaran. Sekitar pukul 10.48 WIB, 2 pria bersenjata api muncul dan mulai melepaskan tembakan ke arah polisi yang sedang mengamankan lokasi. Mereka membawa senjata api dan bahan peledak yang ditempelkan di tubuhnya. Baku tembak pun terjadi di siang bolong, di pusat ibu kota, dan terekam kamera. Suara tembakan bersahutan, asap dan teriakan memenuhi jalan. Nahasnya seorang warga sipil yang mendekat untuk merekam kejadian, justru terkena peluru nyasar dan meninggal dunia. Serangan itu berlangsung sekitar 3 jam, aparat kepolisian melakukan pengepungan dan penyisiran. Kemudian satu persatu pelaku berhasil dilumpuhkan. Sekitar pukul 15.30 WIB, situasi dinyatakan terkendali. Total 21 orang menjadi korban. 8 orang meninggal dunia, termasuk 4 pelaku. 4 korban lainnya adalah warga sipil, terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, dan lebih dari 20 orang mengalami luka-luka. Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari ISIS ini mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kemudian, penyelidikan mengungkap keterkaitan dengan jaringan teror yang dipimpin Bahrun Naim, warga Indonesia yang saat itu berada di Suriah. Dan ternyata, ada fakta mengejutkan lainnya. Dalang ideologis serangan ini adalah Aman Abdurrahman, narapidana terorisme yang saat itu mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Dan hebatnya dari balik jeruji besi, ia diduga merencanakan dan mengkoordinasikan aksi tersebut tanpa terdeteksi petugas.